satu-satunya ayat yang mengatakan Tuhan itu khawatir dan tidak percaya, itu hanya untuk satu hal. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, dengarkan. Ada satu ayat dalam kitab Mazmur yang sangat unik, bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu tidak percaya kepada manusia hanya untuk satu hal saja. Ayat 1. Coba yang Alkitab boleh baca. Satu-satunya hal Yahweh pencipta alam semesta meragukan manusia, bukan ketika manusia jadi dokter, jadi astronot, jadi apa saja. Firman Tuhan mengatakan satu-satunya hal yang Tuhan tidak percaya kepada manusia ketika kita membentuk rumah tangga. Bayangkan, begitu anak-anak muda yang pengen kawin aja kerjaannya. Dengarkan firman ini. Kalau Yahweh begitu tidak percayanya kepada kita dalam hal satu saja, yaitu membangun rumah tangga. Oke, ini luar biasa, saudara. Mengapa dia tidak percaya kepada manusia hanya untuk satu hal? Sehingga dia berfirman, jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau kita tidak membaca sampai ayat yang ketiga, maka kita tidak akan tahu itu rumah apa yang dimaksud. Karena di ayat 3 jelas anak-anak. Coret kata lelaki dalam terjemahan bahasa Indonesia sangat ngawur. Di dalam bahasa asli tidak ada kata lelaki, anak-anak. Itu milik pusaka daripada Yahweh. Jadi kalau di ayat 1 bicara rumah, lalu di ayat 3 bicara anak-anak, berarti itu rumah apa, saudara? Rumah tangga. Roni dan Sarah, kalian ini dua suku. Maaf ya saudara, jangan marah. Yang belum kenal saya supaya kenal betul. Saya sangat tegas, sangat radikal. Pernikahan yang satu suku saja sering bermasalah, apalagi ini dua suku. Dengarkan itu. Mungkin saya sedikit dari banyak pendeta yang ada, saya ini tidak pernah menekankan pentingnya konseling pranikah. Itu nggak begitu penting. Kenapa? Karena yang jauh lebih penting itu setelah nikah. Nah, kalau sebelum nikah diajari macam-macam, nggak ngerti kan, belum praktek. Jadi kalau saya berkati pernikahan, maka setelah menikah itu saya akan ikuti. Minimal sampai 6 bulan pertama saya akan monitor terus. Dan pengantin itu saya beri kesempatan tanya masalah apa saja, jangan segan. Karena 6 bulan pertama usia pernikahan itu usia rawan. Betul tidak, saya pernah menikah itu. Maka itu pacaran yang sekian banyak tahun pun tidak jaminan bahwa rumah tangga itu harmonis. Kira-kira ya atau tidak? Sebab yang penting itu dibimbing setelah menikah. Jadi konsep hampir semua gereja konseling pranikah itu kurang tepat. Buat saya konseling pranikah itu hanya 20-25%. Hanya ditunjukkan luarnya saja. Begitu selesai menikah, gereja harus bertanggung jawab. Maaf, saya menggunakan istilah bisnis. Saudara perhatikan, semua merek yang terkenal, mau saudara beli mobil, beli komputer, beli apa saja yang terkenal, jam tangan semuanya, pasti yang terkenal ini, kalau NRC jangan ditanya ada, itu nggak ada pasti. Yang merek terkenal itu pasti ada tulisan after sales service. Kenapa perusahaan aja punya konsep itu? Karena setelah kita beli barang itu yang kita nggak pernah tahu, pasti akan ketemu banyak masalah. Nah, perusahaan-perusahaan terkenal akan memberi authorized service untuk after sales service. Setelah dibeli, maka perusahaan yang terkenal akan memberi jaminan cara penggunaan. Jadi mulai besok pagi ada apa-apa, telepon papa. Awas kalau tidak. Kalau kamu nggak telepon, saya akan telepon kamu. Serius, Alkitab itu luar biasa caranya mengajar. Mengapa surga memberikan hukum setelah dia menyatakan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya dari Tuhan kepada manusia dalam hal membangun rumah tangga. Karena satu-satunya hal yang paling sulit dalam hidup ini menurut Mazmur 127 ayat 1 adalah membangun rumah tangga. Maka itu saudara, kita melihat makin tahun
Bumi berputar, makin jauh perjalanan hidup manusia. Lihat, kerusakan satu-satunya yang terjadi di dunia adalah kerusakan rumah tangga yang paling banyak. Jawab ya atau tidak? Mengapa kita mendengar, hari-hari kita dengar rumah tangga hancur, rumah tangga bercerai. Bahkan sekarang tidak sedikit rumah tangga Kristen, rumah tangga pendeta pun bermasalah. Mengerikan sekali. Suatu hari saudara, Roh Kudus beri saya hikmat begini. Saya kaget, dia bilang, Daniel, kalau kamu ketemu setan, coba kamu tanya, hei setan, apa sih yang paling kamu benci dalam kehidupan manusia? Nah, kalau saudara sempat ketemu, tanya. Jangan takut, kalau ketemu mereka sudah kalah sejak Yesus bangkit. Amin. Ketika saya dapat jawaban itu, saya kaget. Setan berkata begini, kami paling benci keharmonisan rumah tangga. Catat itu baik-baik. Wah, saya terkejut. Ibu bapak, saudara-saudara yang bukan Kristen, saya ingin beritahu hari ini, di antara sekian juta judul buku di dunia, ya saudara, di dunia ada jutaan judul buku, bukan jutaan buku, judul. Oke? Di antara jutaan judul buku itu, hanya satu buku yang di dalamnya ada sebuah statement, I hate divorce. Aku benci perceraian. Siapa bisa jawab buku apa itu namanya? Alkitab. Bayangkan, tidak ada buku lain di dunia, siapapun penulisnya, yang berani berkata, aku benci perceraian. Roni dan Sarah, sebentar lagi yang punya firman itu akan mengesahkan pernikahanmu. Sebab itu tidak boleh ada satu titik saja kata cerai di hidupmu berdua. Ingat itu. Saudara, kita harus tahu, kalau sampai Yahweh adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini. Ada jutaan Tuhan di dunia yang disembah oleh manusia. Hanya Yahweh Tuhan kita yang berfirman, aku benci perceraian. Percayakah saudara, bukan tanpa alasan dia berkata seperti itu? Pasti ada alasan. Maka saya kejar. Itu sebabnya mengapa setan adalah paling yang mereka benci satu-satunya adalah pernikahan harmonis. Karena mereka mau melawan keputusan pencipta alam semesta. Bagi saudara yang sedang bermasalah rumah tangganya, sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan, jangan pernah pikir cerai. Perceraian bukan solusi dalam pernikahan. Karena kalau kita bercerai lalu menikah lagi, kita akan tetap ketemu masalah yang sama. Sebab selama kita menikah dengan namanya orang, tetap ada masalah. Saya simpulkan dari semua ayat tentang pernikahan di Alkitab. Saudara akan kaget kalau mendengar. Saya pernah kumpulkan. Saya mau cari satu kalimat. Ternyata mengagetkan, begini kesimpulan Alkitab. Kalau ada manusia ingin menikah dengan orang yang cocok, Alkitab berkata menikahlah dengan mayat, itu baru cocok. Saya kaget dapat kesimpulan itu. Ngerti maksudnya ibu bapak saudara-saudara? Berarti selama kita menikah dengan siapa saja, nggak ada yang cocok. Sebab manusia itu hidup, bergerak, berkembang semuanya. Nah itu yang kita harus jaga dalam pernikahan kita. Jadi kalau nggak cocok bukan cerai jawabannya. Kembali kepada yang menciptakan pernikahan, maka dia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Katakan amin. Bagi saudara yang Kristen, perhatikan, mengapa Bapa di surga, mengapa Yahweh membuat skenario tentang pelayanan Yesus Kristus Tuhan. Masih ingat? Mujizat yang pertama dalam skenario surgawi untuk Yesus Kristus Tuhan dibuat di peristiwa apa? Ayo siapa ingat? Pernikahan. Saudara perhatikan, apakah Yahweh asal iseng atau tanpa alasan dia membuat skenario untuk Yesus Tuhan itu mujizat pertamanya di pesta pernikahan? Jelas tidak. Dia punya maksud untuk memberitahukan kepada dunia bahwa semua pernikahan dengan siapapun kita menikah tetap akan ada masalah. Sebab dua orang secara psikologis, dua orang laki perempuan itu mau diapa-apakan saja gak akan cocok. Karena psikologi berkata begini, yang namanya makhluk perempuan
itu pasti berjalan dengan perasaannya. Yang namanya makhluk laki-laki itu pasti berjalan dengan logikanya. Betul? Maka itu kalau ada perempuan, pasti kata-katanya kalau ngomong itu menurut perasaan saya, menurut perasaan saya. Nah itu pasti perempuan. Maka itu kalau ada laki-laki perasa berkata kayak perempuan aja kamu. Betul tidak? Itu psikologi. Nah, bayangkan perasaan itu ada di hati, di dada, logika itu ada di pikiran. Maka itu kalau laki-laki bicara pasti menurut pendapat saya, itu pasti laki. Karena logikanya jalan. Nah, dua ini gak akan bisa bertemu, saudara. Gak akan. Satu pakai perasaan, satu pakai pikiran. Betul tidak? Yang bisa mempersatukan hanya Yesus Tuhan kita dalam firman-Nya itu, yang menjamin dan menjaga keutuhan pernikahan itu. Maaf, maka itu setan akhirnya kurang ajar betul, menawarkan pernikahan sejenis. Dengar baik-baik. Saya mempelajari humanisme, saya mempelajari kasus kemanusiaan. Ketika saya meneliti mengapa dunia bisa setuju dengan pernikahan sejenis, saya dengar secara psikologis dan logika itu memang cocok. Kalau sama-sama jalan pakai logika, sama-sama jalan pakai perasaan. Tapi ini melanggar hukum. Sebab ketika Yahweh mempertemukan Adam, ini bahasa Inggris lebih gampang, and Eve, bukan Adam and Steve. Ngerti perbedaannya? Dan setan berusaha untuk merusak itu. Saya pesan kepada orang-orang tua, cerewetlah kepada anak-anak kita dalam urusan pernikahan ini demi kebaikan mereka. Sekarang Ron, kamu buka Yohanes pasal 2 ayat 5. Di dalam peristiwa perkawinan di Kana yang merupakan mujizat, terjadi peristiwa pernikahan di Kana. Ketika masalah terjadi itu masih di pesta sudah terjadi masalah. Nah, ayat yang paling hebat untuk kita pakai ketika masalah terjadi di pernikahan itu. Lalu Maria, ibu Yesus, mengucapkan sesuatu kalimat, dan itulah kunci dalam kebahagiaan pernikahan. Ketika semuanya ribut, ini ada masalah dalam rumah tangga baru ini. Ron, silakan baca ayat 5 dengan kuat. Tapi Yesus berkata kepada Maria, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Ya, stop. Maria mengucapkan kalimat singkat. Apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Suami istri yang hadir hari ini, kalau rumah tangga saudara ada masalah, rendahkan hati masing-masing di hadapan Tuhan. Coba cari di firman-Nya, Yesus Tuhan bicara apa untuk pernikahan kita. Lakukan apa saja yang Tuhan Yesus perintahkan. Sebagaimana Maria ibu Yesus mengatakan itu, maka rumah tangga pasti aman. Saya menyimpulkan di Yohanes pasal 2, matiin aja dah, ayat 1 sampai 11, saudara. Saya menyimpulkan begini. Begitu luar biasanya pernikahan itu, sampai Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 menulis begitu tegas. Maka saya menyimpulkan, menurut Yohanes pasal 2, tidak ada rumah tangga serusak apa, sehancur apa. Saya ulangi, menurut firman Tuhan ini saudara, serusak apa sebuah pernikahan. Dengar ya kata ini, serusak apa sebuah pernikahan. Dengar, Yesus Kristus Tuhan tetap mampu dan sanggup untuk memperbaiki. Katakan amin. Tapi kecuali, nah ini dia, kalau ada orang itu memang pikirannya dan nekat kawin lagi, dia nggak mau diperbaiki. Ngerti kesimpulan ini, saudara? Dahsyat sekali firman Tuhan itu. Lagi sekali, Sarah dan Roni, masalah akan terjadi, dan itu pasti. Semua kita yang menikah, masalah pasti akan terjadi dalam semua pernikahan. Mau diharapkan, mau tidak diharapkan, kira-kira ya atau tidak? Pasti. Karena kita dua manusia, dua pribadi yang berbeda. Tapi firman ini jalan keluar. Untuk apa saja. Jadi, kalian ingat,
Begitu ada masalah dalam rumah tangga kalian, semua kita yang rumah tangganya bermasalah, rendahkan hati. Suami istri berkata, Tuhan, apa firman-Mu untuk kami? Apa yang Kau perintahkan untuk kami akan lakukan. Maka pernikahan kita akan dilindungi, dijamin. Karena waktu. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33, di situ ada hukum-hukum pernikahan yang luar biasa, saudara. Sangat kagum. Nah, saya simpulkan dari ayat 22 sampai 33 Efesus pasal 5. Maka ada satu kesimpulan yang luar biasa. Bagi yang belum pernah baca, nanti di rumah baca. Bagi yang bukan Kristen, kalau saudara, saya yakinkan yang bukan Kristen, Alkitab itu bukan kitab suci, itu buku kehidupan. Jadi siapa saja boleh memiliki, boleh membacanya. Orang beragama apa saja tidak apa-apa. Anggap aja seperti buku biologi, buku kimia, buku apa saja. Itu buku luar biasa. Nah, bagi yang ingin tahu nanti, minta saya akan kirim kepada saudara. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Di situ dituliskan hukum-hukum pernikahan yang sangat sederhana dan orang bodoh pun akan gampang mengerti. Nah, saya menemukan satu kata. Apa yang paling penting dimiliki oleh suatu pernikahan? Bukan deposito, bukan surat tanah, bukan saham, bukan kekayaan. Itu urusan nanti. Tapi firman Tuhan berkata, hanya ada satu kata yang harus dimiliki oleh semua pernikahan, karena Tuhan memberikan itu gratis pada semua pernikahan. Kata itu adalah ampuni. Suami istri, kalau di pernikahan kita tidak pernah kehabisan kata ampuni, setan tidak akan pernah bisa menghancurkan pernikahan kita. Karena begitu suami nyakitin istri, istri nyakitin suami, maka kita dua selalu berkata, aku mengampuni, aku mengampuni. Saudara, satu kata sederhana, tapi itu dahsyat arti. Ingat Roni dan Sarah, karena kalian berasal dari dua suku yang berbeda, ampuni, jangan lupain. Siapa yang rajin ngecek saldo bank, hari ini berubah, rajinlah ngecek saldo pengampunan. Masih banyak gak dia? Amin. Harus, saudara, itu penting. Mengapa Tuhan kita bukan hanya tidak suka orang bercerai, tapi benci? Beda loh. Tidak suka dengan benci itu beda. Betul, saudara? Dia benci, dia berkata. Saya pernah lama tinggal di Jerman. Suatu hari saya diskusi dengan beberapa orang humanisme. Saudara tahu orang Jerman bagaimana modelnya? Kira-kira 8 orang, 9 orang. Selama itu tahun 83 yang lalu. Di dalam diskusi itu mereka itu mengajukan ayat itu, Malaki 2:16. Dia berkata kepada saya, Tuhannya orang Kristen sangat tidak realistis. Saya tanya, mereka kenal saya baik, saya pun kenal mereka baik. Jadi kami ngomong belak-belakan. Saya tanya, dalam hal apa kalian berkata Tuhan kami tidak realistis? Mereka ngutip ayat itu karena orang humanis, bukan? Jadi humanis itu selalu pakai paham kemanusiaan terus, oke? Mereka berkata itu yang tidak realistis. Bayangkan kalau dua orang itu sudah gak cocok, masa dipaksa terus dengan serumah? Itu kan kejam sekali. Wow, waktu dia menerangkan itu, bener Maya, bingung juga. Waktu mereka menerangkan itu, saya sadar bahwa yang mereka ucapkan itu betul, saudara. Nah, coba jujur, kalau sudah nggak cocok, mau dia apa-apakan nggak cocok, masa nggak boleh cerai? Itu kan sadis sekali dan sangat tidak realistis. Walaupun logika saya menyetujui, tetapi saya percaya Bapa saya di surga tidak pernah salah dalam berfirman. Betul? Nggak pernah salah. Cuma kita saja belum tahu. Saya itu senang kalau ada pemberkatan yang datang banyak, itu Tuhan juga senang. Jadi jangan malu duduk di situ ya, nggak apa-apa. Salahkan pengantinnya, kenapa nggak siap kursi yang banyak? Karena ini kebiasaan. Ini sebagian itu undangan saya sendiri. Ya jadi jangan takut mereka nggak ikut makan. Habis ini mereka pulang semua, jangan lupa. Karena saya ini kalau memberkati pernikahan, saya ingin orang datang sebanyak-banyak. Itu ada yang dari Cikarang ya, Yan, kamu ya? Dari Cikarang saya panggil datang. Ayo datang. Karena penting hadir di pemberkatan nikah untuk tahu kebenaran yang luar biasa. Lanjut. Jadi kalau masalah kan gak ada kursi, silakan mereka.
Kenapa nggak set kursi yang banyak? Minta maaf di sini ya. Nah, saya percaya Bapak di surga nggak asal ngomong. Kalau dia berkata aku benci perceraian, itu Malaki 2:16. Saudara, akhirnya saya mulai cari, Papa, kenapa sih engkau bukan cuma nggak suka tapi benci perceraian? Kenapa? Alkitab itu buku segala buku. Katakan amin. Alkitab itu kalimat bahasa Arab. Al itu segala-galanya, kitab itu buku. Sejarah mencatat kalau tidak ada Alkitab, tidak ada mesin cetak di dunia. Duh, apa hubungannya? Ya, yang belum tahu dengar. Dan kalau tidak ada mesin cetak di dunia, berarti nggak ada buku. Berarti dunia nggak maju. Kalau nggak ada mesin cetak, nggak ada mesin tik di dunia. Kalau nggak ada mesin tik di dunia, nggak pernah ada telegram zaman dulu. Kalau nggak pernah ada mesin tik, nggak pernah ada telegram, nggak ada mesin cetak, maka nggak ada komputer sampai hari ini karena keyboardnya tidak pernah ditemukan orang. Hebat bukanlah? Mengapa? Gara-gara Alkitab ada mesin cetak. Seorang padri, ya, pater dari zaman Martin Luther, dia tinggal di kota Mainz. Ketika itu permintaan Alkitab begitu banyak. Dia sudah tua, namanya Johann Gutenberg. Dia capek nulis Alkitab pakai tangan. Jangan coba, cuma renungkan aja. Siapa pernah coba nulis Alkitab dari Kejar sampai Wahyu dengan tulisan tangan? Ayo, mau pakai steno sekalipun, mau kapan selesainya itu? Maka Johann Gutenberg berdoa, Tuhan beri aku sesuatu. Nah, dia nggak mungkin bisa ngomong, Tuhan beri mesin cetak, belum ada kok, bagaimana ngomongnya? Itu doanya, Tuhan beri aku sesuatu supaya firman-Mu ini nggak ditulis tangan. Permintaan cukup banyak waktu itu. Nah, sesuatunya itu dia nggak ngerti apa. Di dalam penelitian, percobaan, penemuan itu, didampingi seorang pengusaha teman baiknya dari Austria, saya lupa siapa namanya, yang mendanai proyek pembuatan sesuatu itu tadi. Gagal berkali-kali. Akhirnya Yohan menemukan sebuah teori. Digrafir dulu kayu itu, lalu diberi tinta dan dicetak, tapi terbalik hurufnya. Dia bingung, salah, karena ngerti dulu bukan. Ringkas cerita, mesin cetak jadi sejarah membuktikan buku cetak pertama di dunia itu apa? Jelas Alkitab, karena dia mesin cetak itu ada. Hebat sekali. Jadi dalam masalah sosiologi, antropologi, masalah kriminologi, masalah penyakit, masalah alam semesta, ekosistem, masalah politik, masalah apa saja, percayalah jawabannya ada di buku yang satu itu. Sudah ada di situ semua jawaban. Maka itu kalau saudara mendengar cara saya menyampaikan firman Tuhan, saudara akan tahu banyak teolog dan pendeta membosankan kalau dia khotbah karena dia nggak mengalami apa yang dikhotbah. Maka itu ketika banyak orang susah tidur kalau di rumah, di gereja gampang tidur. Sehingga orang berkata, kalau jadi ngantuk ke gereja saja. Aduh, celaka sekali. Betul tidak saya ngomong ini? Jawab yang lain, ayo. Nah, itu dia. Karena para teolog itu yang ngawur, menyampaikan kebenaran tidak sesuai kebutuhan yang hadir. Akhirnya saya tanya, mengapa engkau benci perceraian? Pasti punya alasan. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Pengantin lagi tolong baca. Di sini ada masalah. Ya, saya 1:26. Berfirmanlah Yahweh, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas kita. Ya, stop sampai di situ. Masalah firman ini di kata kita. Ini masalah. Kalau Yahweh berfirman, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, berarti Tuhan kita itu lebih dari satu dong. Jawab ya atau tidak? Nah, ini masalah. Saya banyak baca buku-buku teologi. Saya punya 4 macam buku tafsiran Alkitab. Saya cari kata kita ini kenapa. Saudara, ternyata jawabannya semuanya membingungkan. Sampai satu hari, yaitu dia rasanya jawabannya ada di Alkitab itu sendiri, bukan di buku-buku yang lain. Jawabannya di ayat 27. Coba baca ayat 27. Ini jawabannya. Maka Yahweh menciptakan manusia itu menurut gambarannya, menurut gambarannya. Sampai situ. Maka Yahweh menciptakan manusia itu menurut apanya? Gambarnya. Ini penting, oke? Lanjut. Menurut gambar Yahweh, terus
menurut gambar Yahweh diciptakannya. Ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, stop. Menurut gambar Tuhan itu diciptakannya manusia itu laki dan perempuan. Semua teolog mengatakan, maka itu gereja mempercayai. Ya, karena saya ini sudah biasa direkam, saya sedang mengikuti kamera terus. Kalau mati apa sih ya? Oke. Semua teolog menyebutkan dan mengajarkan kepada gereja Tuhan itu laki-laki. Dan memang betul, Bapa kami yang dalam surga. Tapi ini jadi masalah. Kalau dia itu laki-laki saja, lalu perempuan gambarnya siapa? Karena mikir gak itu sudah? Dia gak punya tetangga. Ingat itu baik. Ini rahasia dia dalam kata kita. Mengapa dia begitu perhatian, begitu concern, begitu semangat kalau bicara pernikahan? Kalau ada rekan-rekan pendeta yang ingin titip pesan ini, dan kalau tidak ada, jemaat sampaikan pada gembalamu. Bongkar Alkitab, maka topik terbesar dari Kejadian sampai Wahyu itu topik pernikahan. Saya pernah menghitung, ternyata topik pernikahan di seluruh Alkitab itu 83%. Mengapa Bapa kita di surga begitu mengutamakan pernikahan, dengan Alkitab itu 83% adalah masalah pernikahan? Ini jawabannya nanti. Maka itu saya sedih kalau ada teman-teman saya pendeta khotbahnya perpuluhan terus. Itu pasti mata duitan itu pendeta, sehingga nggak punya bahan khotbah yang lain. Padahal kalau kita pendeta jujur, harus khotbah pernikahan jauh lebih banyak. Dan itu topik terbesar di Alkitab. Mengapa dia benci perceraian? Mengapa ada kata kita? Siapa kita di sini? Nah begini rahasia. Ternyata di surga belum ada apa-apa di alam semesta, sudah ada keluarga lebih. Terharu bukan? Jadi Tuhan kita bukan Tuhan berjenis kelamin laki dan perempuan, bukan soal gender. Tapi di surga itu sudah ada ayah dan ibu sejak kekal. Dan ketika tiba waktunya Yahweh ingin menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan dia, maka ketika ayah surgawi ingin mempunyai gambar di dunia, dia ciptakan laki-laki. Dan ketika ibu di surga ingin mempunyai gambar dirinya di dunia, dia ciptakan perempuan. Katakan apa? Oke, saya tanya begini. Yang sudah menikah, yang belum menikah lain. Kalau kita sudah menikah suami istri, kalau kita lagi ngomong berdua, itu kata ganti orangnya kata ganti apa? Kalau ngomong berdua, ayo bahasa Indonesia betul, jangan pakai bahasa bagian timur. Karena orang Manado berkata kita itu kamu, orang Makassar berkata saya itu kita, bingung jadinya. Maaf itu ya. Oke, kalau ada suami istri lagi diskusi berdua, kata ganti mereka itu apa? Kita. Kalau ngomong sendiri dulu, ini kok kayak nggak pernah diskusi suami istri, masa lupa? Betul tidak? Kalau kita lagi berdua suami istri, ngomong tentang anak-anak, tentang ini, tentang itu, kan ngomong kita. Enaknya kita bagaimana? Kita bagaimana? Jadi menunjuk kita itu siapa dan siapa? Suami istri. Nah, dalam hukum Tuhan, dua orang yang menikah itu menjadi berapa? Nah, tangan saya begini, kalau gini dua, ini satu. Jadi kalau ayat berkata baiklah kita, itu bukan Tuhan kita dua atau lebih. Itu papa mama di surga. Seperti kita suami istri itu satu. Wow. Maka itu tidak ada perceraian, sebab dia nggak bisa menceraikan dirinya sendiri. Ingat itu. Sesalah-salahnya istri kita, sesalah-salahnya suami kita, kita tetap terima. Itu hebat sekali. Maka itu nggak ada perceraian. Yang mengerti bahasa Ibrani, saya ajak ngomong sedikit. Kalau saya pernah dengar nama El Shaddai, oke?
Ternyata terjemahan bahasa Inggris bahasa Indonesia salah. Diterjemahkan God the Almighty. Ternyata bukan. El Shaddai dalam bahasa asli Ibrani kalau di Indonesia kan tuh bunyinya Tuhan yang menyusui. The nourishing God. Tuhan yang merawat anak-anak. Itu El Shaddai. Jadi kata El Shaddai itu menunjukkan dia juga mama yang baik. Siapa pernah baca Yesaya 49? Dia berkata kalau ada ibu yang bisa melupakan anak yang dilahirkannya, maka aku gak akan pernah melupakan engkau. Sebab aku sudah melukiskan kau di telapak tanganku. Itu mama. Tolong baca pengantin lagi Ulangan 32. Kalau sudah gak sempat catat, nanti minta pada pengantin rekamannya. Tolong diperbanyak nanti ya. Gak punya uang minta mayar ibu. Oke. Ulangan 32:18 itu luar biasa. Ulangan 32 ayat 18. Hari-hari terakhir, detik-detik terakhir sebelum Musa diangkat ke surga untuk berjumpa Tuhan, maka Musa menyanyi untuk 12 suku Israel. Dan itu direkam dalam Ulangan 32. Nah, salah satu nyanyiannya baca ayat 18. Ya, ayat 18. Gunung batu yang memperanakan engkau. Unik, Musa itu unik. Dia itu punya julukan banyak tentang Yahweh Tuhan. Nah, salah satu dia berkata gunung batu. Perhatikan, Musa menyanyi begini. Gunung batu yang telah memperanakan engkau. Gunung batu adalah Tuhan sendiri. Saya minta saudara jawab dengan jujur. Kalau dia memperanakan, dia ayah atau ibu? Nggak usah ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Betul? Itu ibu. Ulangi dari depan. Gunung batu memperanakan engkau. Ini sudah. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan yang melahirkan engkau. Yang melahirkan engkau. Terima kasih. Saudara perhatikan Musa nyanyi. Gunung batu yang telah memperanakan engkau telah kau lupakan, dan Yahweh yang melahirkan engkau telah kau lalaikan. Jadi di surga itu ada papa mama. Maka itu dia bentuk suami istri di dunia. Jadi semua pernikahan itu menggambarkan diri Tuhan sendiri. Nah, sekarang saya pakai sosiologi dan psikologi. Dengarkan. Mengapa setan benci rumah tangga harmonis? Jawabannya di sini. Saya minta semua jawab dengan jujur. Sekecil apa pertengkaran orang tua, apalagi yang besar pertengkaran, saya minta semua jawab dengan jujur. Kalau toh ada korbannya di sini. Setiap pertengkaran orang tua, sekecil apapun pertengkaran itu, korban pertamanya pasti siapa? Anak-anak. Itu korban pertama. Nah, iblis sudah punya trigger, itu alat apa? Pemicu untuk menghancurkan masyarakat, yaitu rusak semua pernikahan. Anak-anak adalah pribadi yang sangat mendambakan surga di rumah. Jawab ya atau tidak. Anak-anak tidak harap makanan, mainan, iPad, tidak. Anak-anak cuma ingin papa mamanya itu harmonis dan bahagia. Itu surga buat mereka. Ya atau tidak ibu bapak? Maka itu ketika anak-anak tidak mendapatkan surga di rumah, mereka langsung tahu mereka akan cari surga di luar rumah. Dengar ini baik-baik. Dan kalau anak-anak mencari surga di luar rumah, maka jalanan rumah mereka. Dan kita tahu saudara, kalau jalanan rumah anak-anak itu, lihat, setan yang tangkap mereka satu persatu dan kerusakan terjadi. Kalau ada polisi di sini, waktu saya di Jerman lama, saya baru kenal di satu negara waktu itu, yaitu Jerman. Ada namanya Kripo. Kalau ada yang pernah tinggal di Jerman sih tahu. Kripo itu singkatan kriminal Polizei dalam bahasa Jerman. Saya heran kenapa ada Kripo di negara ini. Nah, akhirnya saya belajar. Saya ke Amerika. Saya baca-baca buku tentang kriminal. Ternyata saudara, kriminologi sedunia, ilmu kriminal sedunia itu punya cara yang sama. Begitu seorang pelaku kejahatan tertangkap, kalau ada polisi bisa menemukan nanti ya. Begitu pelaku kejahatan tertangkap, maka hukum kriminologi internasional itu menyatakan telusuri mana orang tuanya.
Itu hebat juga. Jadi polisi dunia saja percaya kalau ada pelaku kejahatan, itu produk rumah tangga yang rusak. Lihat semua kasus kejahatan. Ingat yang paling ngeri waktu itu kasus pembunuh berdarah dingin dari Jombang, yang secara penampilan anak itu wajah inosen sama sekali. Begitu ketangkap, langsung dicari mana orang tuanya, dan ternyata betul dia disiksa bapaknya dari kecil. Masih ingat ketika kasusnya Michael Jackson merebak berapa tahun yang lalu? Baca beritanya, dengar beritanya, dicari orang tuanya bagaimana memperlakukan anak itu masih kecil. Sejak umur 5 tahun dia kenyang siksaan. Jadi ayah ibu yang hadir di pernikahan Roni dan Sarah, pulang dari sini ciptakan surga di rumah kita. Anak-anak perlu itu. Kalau tidak, anak-anak kita di jalanan. Hari Jumat yang lalu, baru 2 hari yang lalu, saya ada di 300 sekian puluh guru dari 8 sekolah buat pertemuan di Mangga 2 Square di ballroom. Saya bicara karena saya seorang guru juga. Saya mengangkat kasus ini. Jangan pernah salahkan muridmu, senakal apapun, sekurang ajar apapun, sendablek apapun. Mereka seperti itu karena ada pabriknya. Betul tidak, saya? Siapa pabriknya bajingan-bajingan itu? Orang tuanya sendiri. Jadi kalau guru-guru kesulitan mendidik anak murid itu, minta waktu untuk ketemu orang tuanya. Tolong mereka. Yang suka main internet, cari ya, klik di Google nama Nolte, N-O-L-T-E, Nolte, catat itu. Lalu nama belakang, nama depannya Dorothy Nolte. Google sudah menuliskan tentang orang ini. Saya hormat pada Dorothy Nolte ini. Beliau baru meninggal kira-kira 2-3 tahun yang lalu, umur 91 tahun. Saya ngikuti betul, dia seorang pendidik yang hebat. Nah, Dorothy Nolte ini adalah satu-satunya orang di dunia yang penemuannya lewat Alkitab diakui di seluruh dunia, termasuk Mikhail Gorbachev. Itu sejarah Rusia waktu itu, sejarah luar biasa. Masuk negara-negara Islam. Dorothy Nolte membuat sebuah formula. Children learn what they live. Anak-anak itu belajar dari kehidupan orang tuanya. Dorothy Nolte membuat rumusan yang singkat tapi artinya dalam. Anak-anak yang dibesarkan dengan bentakan, dengan omelan, dengan tidak dihargai, dengan disalahkan, dengan jadi anak yang brutal. Dan banyaklah anak-anak yang besar dengan pujian, dengan acceptance, penerimaan, jadi anak yang karakternya luar biasa. Catat ya, Dorothy Nolte, nanti lihat di Google. Luar biasa. Roni dan Sarah, ciptakan surga di rumah tanggamu. Ciptakan surga supaya anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Banyak orang marah kepada saya karena saya berkata keras. Ingat apa pesan? Saya kalau memberkati pernikahan sadis, karena pengantin lagi harus berani berkata, kalau aku selingkuh aku mati. Ini serius. Satu kali saya konseling, pengantin lagi pakai alasan. Saya ngomong baik-baik. Kalau memang di dasar hatimu nggak ada niat selingkuh, apa susahnya ngomong begitu? Betul tidak? Kalau kamu nggak mau ngomong, berarti kamu niat selingkuh dong. Batal pernikahan ini. Sebab menurut Malaki 4 ayat 6, yang bisa merusak hidup seorang manusia adalah seorang ayah. Catat itu baik-baik. Ada 2 ayat yang saya mau bacakan kepada saudara. Malaki 4 ayat 6.
Gereja harus mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, supaya hati anak-anak berbalik kepada ayah-ayahnya. Kalau gereja gagal, menurut Malaki 4 ayat 6, bumi hancur dengan sendirinya. Ngeri. Dunia hancur bukan karena perang nuklir. Dunia hancur bukan karena tsunami gempa bumi. Dunia hancur bukan karena AIDS yang disebarkan kemana-mana. Tapi firman Tuhan mengatakan dunia hancur ketika ayah-ayah hancur itu. Saya nggak ada waktu untuk menerangkan lebih jauh, tapi coba begini. Ayat yang kedua itu Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, jangan kau sakiti hati anak-anakmu supaya tidak hancur karakternya. Saya ingin menjawab, saya ingin bertanya, lalu saya minta para undangan, keluarga dan pengantin menjawab. Dan itu ada ayatnya. Waktu kita masih kecil, mama bisa salah, papa bisa salah, betul? Pertanyaannya begini, menurut anak-anak, antara mama yang salah dan papa yang salah, anak-anak lebih mudah memaafkan yang siapa? Aneh, mama. Nah, itu saya cari ayatnya, ternyata ada di 1 Tesalonika pasal 2. Ternyata begini, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 12. Saya nggak baca karena waktu. Ternyata begini, saudara, di benak anak-anak, walaupun nggak ada yang memberitahu, itu ada ciptaan surga itu. Buat anak-anak ini dahsyat. Mama itu boleh salah, tapi papa tidak. Aneh bukan? Maka itu kalau mama salah kita gampang maafkan. Kalau papa salah, tunggu dulu. Ngeri pengaruh papa pada anaknya. Catat itu baik-baik para suami. Maka itu kalau ada gembala di sini dengarkan. Nanti kalau saudara mendoakan hari ulang tahun pernikahan jemaat, suruh suami berkata, kalau aku selingkuh aku mati. Harus berani itu. Karena seorang ayah itu wakil Tuhan, yang adalah ayah di surga. Saudara, walaupun kita yang sudah tua-tua umur 50-an tahun ke atas, ini ilustrasinya. Kalau kita nonton film, akhirnya jagoannya mati, gimana perasaan kita? Nggak enak dong, ngapain nonton aku? Enggak. Seperti itu anak-anak kalau lihat papanya salah, dia kecewa, dia hancur, kok mati? Kenapa papaku begini? Tidak ada yang memberitahu, saudara. Tidak ada sekolah yang mengajarkan itu. Tapi itu naluri dari surga. Papa tidak boleh salah, mama boleh salah. Seorang namanya Edwin Louis Cole, dia sudah meninggal. Saya pernah ketemu dia. Saya respect pada dia. Dia seorang yang menemukan sebuah gerakan di dunia, namanya pria sejati. Edwin Louis Cole mencatat hanya ada 3 hal besar yang membuat seorang ayah melukai anaknya. Dengan 1, anak-anak tidak pernah bisa terima kalau ayah menyakiti ibunya. Nanti maksudnya, maka itu ketika seorang suami menyakiti istrinya, anak-anak sakit. Kenapa nggak sakiti mamanya? Nggak bisa terima. Maka itu suami-suami jaga diri. Sekali saja kita pernah pukul istri kita dan anak-anak tahu, anak itu dendam. Anak-anak itu sudah punya naluri, jangan ganggu mamaku. Bangga bukan jadi mama dibela gitu oleh Tuhan, luar biasa. Papa selingkuh, anak sakit hatinya luar biasa. Secara psikologi, papa selingkuh, anak perempuannya 90% takut menikah. Kenapa? Dia takut kalau suaminya kayak papanya nanti. Jangan main-main suami-suami. Nomor 2, Edwin Louis Cole berkata, kapan seorang ayah bisa melukai anaknya? Ketika ayah itu pilih kasih. Itu anak sakit sekali. Lagi sekali ayatnya 1 Tesalonika 2, 7 sampai 12. Catat nanti baca dulu. Nomor 3,
Kapan seorang ayah melukai anak? Ketika ayah tidak tepat janji. Saudara sadar nggak? Anak, entah dia anak bangsa apa saja, status sosial orang tuanya setinggi apa, serendah apa, anak-anak itu pegang janji, ya atau tidak? Aneh anak-anak. Itulah 3 hal yang bisa melukai anak dari seorang ayah. Menyakiti ibunya, pilih kasih, tidak adil, dan yang ketiga tidak tepat janji. Kenapa ada naluri itu di hati anak-anak? Karena itu Papa di surga, betul? Dia itu luar biasa. Ayat terakhir, enggak nanti enggak pulang. Saya tuh kalau ngomong soal pernikahan bingung stopnya di mana saya itu. Karena begitu banyaknya bahan soal pernikahan, saudara. Dan itu luar biasa. Sekarang baca. Saya minta pengantin baca. 2 Timotius 2 ayat 13. Ini dasar sekali. Oh bukan, 2 Timotius itu apa? Nah, 1 Timotius. Maklum grogi, tidak apa-apa. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat mengandalkan diri. Ya. Dengar para suami, ayat ini saya kagum. Saudara, mengapa Tuhan Yesus itu menyatakan diri begini? Kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Saya ingin minta saudara menyebutkan kata lain tidak setia. Itu apa? Ada satu kata bahasa Indonesia yang sangat pedas, artinya sangat dalam. Tidak setia itu apa? Berkhianat. Nah, jadi begini kok saya baca pakai ini. Kalau kamu berkhianat kepada aku, tidak akan bisa balas berkhianat kepada. Sebab aku, tunggu dulu. Saya ulangi lah. Ini mesti beli kamera satu lagi kamu itu. Masa syuting cuma 1 kameranya harus. Dibayari Roni terus beli dari sini. Saya lanjut. Mengapa kalau kita mengkhianati dia? Ingat saudara, satu-satunya Tuhan yang menyatakan hubungan dia dengan umat manusia adalah hubungan suami istri. Itu cuma Tuhan Yesus. Betul enggak? Dia itu suami buat gereja, dan kita ini mempelai perempuannya. Betul? Itu luar biasa. Nah, di sini kita belajar, saudara. Banyak orang menerjemahkan ayat yang salah tentang Matius 19. Boleh menceraikan kalau karena zina. Tunggu dulu, itu terjemahan salah. Oke, saya tanya kepada saudara, ketika banyak orang kesebagian pendeta menyetujui perceraian gara-gara ayat itu boleh kan cerai kalau karena zina, itu biasanya siapa yang berzina? Suami atau istri? Istri biasanya yang berzina. Nah, itu tidak adil, karena suami banyak yang berzina juga. Oh, mungkin yang tersinggung. Lihat, saya tidak hafal KUHP. Yang hafal itu cuma jaksa, hakim, polisi. Saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya hafal mati, karena saya hafal Tuhan. Nah, di dalam KUHP itu pasal-pasal perzinahan. Banyak sekali pasal. Anak saya ini pengacara, dia pasti hafal juga. Perzinahan karena ini, perzinahan karena itu, beda-beda. Begitu pula kasus-kasus pelecehan. Pelecehan Noel mananya itu ada hukumnya beda-beda. Karena macam-macam. Oke, nggak apa. Nah, KUHS itu simpel hukumnya. Masih ingat Yesus berkata, barang siapa, pura-pura lupa, awas saya teruskan. Saya minta teruskan. Barang siapa memandang orang lain lalu apa? Menginginkannya, maka orang itu sudah apa dengan dia? Bayangkan, baru ngeliat sependetanya seorang pendeta, mata tetap bisa kurang ajar. Betul nggak Thomas ya? Nah, maka itu saya dukung itu. Gawat ini hukum ini. Nah, kalau kita pakai KUHS, saya minta semua kita jawab dengan jujur. Adakah nggak pernah berzina di antara kita? Jawab. Ada nggak yang nggak pernah berzina di antara kita? Tidak. Maaf, setua-tuanya kita masih bisa kurang ajar. Betul tidak? Nah, dengarkan gereja, dengarkan manusia. Jadi kalau kita pakai hukum perzinahan yang KUHS, berarti sudah cerai semua dari dulunya, habis semua itu. Betul?
Berarti Tuhan Yesus pun sudah ceraikan kita dong karena kita suka berzina. Betul tidak? Tapi apakah Yesus ceraikan kita? Coba jawab. Walaupun dia tahu kita berzina. Nah, itu kesetiaan. Kalau ada orang bisa bahasa Belanda, saya suka. Saya ini suka meneliti. Saya belajar sosiologi, antropologi. Saya suka. Di antara bangsa-bangsa, bahasa-bahasa di dunia, hanya bahasa Belanda yang paling tepat soal berkata menikah. Trouw. Yang bahasa Belanda tahu, trouw, T-R-O-U-W. Nah, kata trouw, jadi lalu dibilang ik ben getrouw, dan aku sudah menikah, sudah pasten. Nah, kata menikah, trouw bahasa Belanda itu artinya setia. Jadi kalau kita pakai bahasa Belanda mau menikah, bilang aku ini mau setia, aku tuh mau setia. Nah, kalau setia kok kawin cerai kayak kucing saja itu orang. Mana setianya? Roni dan Sarah, ayat ini luar biasa. Walaupun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Walaupun kita berkhianat, Yesus gak mau berkhianati kita. Sebab dia gak bisa menyangkali dirinya. Itu kalimat terakhir. Lalu, ini yang terakhir betul, saya selesai habisin. Karena anaknya Pak Pendeta Thomas sedang nangis. Dalam Wahyu 19 ayat 11, ini yang menyebabkan Yesus tidak bisa berkhianat kepada kita walaupun kita berkhianat kepada dia. Dia nggak bisa nyangkali diri. Sebab Wahyu 19 ayat 11 berkata, sebab nama Yesus itu yang setia dan yang benar. Karena namanya setia, berarti dia tidak boleh tidak setia. Maaf, saya kenal banyak teman saya orang Batak namanya Sabar. Itu di Batak banyak orang nama Sabar. Juga di Jawa banyak orang namanya Selamat. Tapi yang nama Selamat itu yang saya pernah kenal sering kecelakaan. Ganti aja namanya, nggak cocok. Karena dia nggak selamat terus. Oke? Yesus itu namanya setia. Jadi pengantin lagi berani ucapan janji, kalau muslim aku mati, maka kamu aman Sarah. Istri-istri, suami-suami buat istri kita merasa aman. Kita berjanji di hadapan Tuhan, kalau aku selingkuh aku mati. Mungkin ada yang berkata gini, nyesel gua hadir hari ini. Enggak. Siap jadi suami istri? Hadirkan surga di rumah tangga kita semua. Amin. Hadirkan surga dengan keharmonisan kita. Saya gunakan bahasa Inggris yang terakhir. Dalam bahasa Inggris ada kata a house dan a home. Betul? Kalau saya cari terjemahan Indonesia yang tepat, a home itu tempat tinggal, a house itu rumah. Nah, percayakah saudara tidak semua house itu home? Jawab iya atau tidak? Kenapa? Sebab a house bisa dibangun dengan uang, bisa digambar oleh arsitek. Tapi a home nggak bisa dibangun dengan uang. Sebuah rumah akan menjadi tempat tinggal, home. Maka itu saudara, ketika lagunya Michael Bublé pertama kali muncul, home, boy, saya beli puluhan CD, saya bagi ke banyak teman dengarkan lagunya. Dunia itu mengharapkan home. Anak-anak itu nggak perlu house yang mewah. Untuk apa rumah yang miliaran rupiah kalau isinya neraka di dalamnya? Anak-anak nggak betah. Lebih baik rumah sepetak tapi ada surga di situ. Papa belum tanya kalian rumah kalian di mana, itu nggak penting. Tapi sekecil apa sebesar apa rumah yang kalian tinggali, harus ada surga. Mari semua pernikahan kita jujur pada diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua.